Itu aja. Ya udah, itu aja yang dia dapat. Makanya orang-orang yang maafnya ngomong, kalau ada yang kesinggung saya minta maaf, maka perbaiki dari sekarang. Ada dari daerah datang ke Balikpapan seumpama karena ngincar kerjaan di Pertamini, ya kan begitu kan? Sekarang kan banyak begitu, jauh-jauh dari daerah ke sini cuma untuk memperbaiki kehidupan. Begitu sampai sini kena zong, rupanya biaya hidup di Balikpapan pun sangat tinggi. Akhirnya kamu bisa perhatikan orang-orang yang niatnya cuma tadi itu dunia, yuhasiluha, yang biar dia dapetin dunia tadi, dia sholat pikirannya pengen dapat uang, duhanya pun pengen dapat uang. Ya nggak salah, tapi kayak gimana gitu. Habis itu nanti tahajudnya pun demikian, puasanya dan lain-lainnya, semuanya urusan kepalanya di uang. Perhatikan aja, perhatikan. Saya nggak nyindir sama sekali, tapi mohon maaf kalau ada yang kesindir, karena dari awal dia sudah salah niat. Misal Andre jauh-jauh dari Amerika, sumpama Andre ini ada peranakan Amerika kalau nggak salah, hijrah dari Amerika ke Balikpapan. Kenapa? Sumpama kata Andre, saya pengen belajar agama, Beb. Soalnya di Amerika saya nggak ngerti bahasa Inggris, kebetulan saya numpang lahir, cuma kampungnya kampung Indonesia semua isinya, jadi pakai bahasa Indonesia. Dai-dai di sana pakai bahasa Inggris, saya nggak ngerti, Beb. Jadi pengen belajar agama. Kebetulan rupanya dia terpilih sebagai direktur utama. Itu rezeki, karena niat dia untuk belajar untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada yang selama ini niatnya nggak benar dan lain sebagainya, coba perbaiki dari sekarang. Ya, Abdullah Haddad itu pernah mengatakan, man aslahat niyatahu balagat umniyatuhu, kurang lebih begitu. Barang siapa yang perbaiki niatnya, dia akan sampai kepada cita-citanya. Ingat, kerja itu tidak tercela ya. Sekali lagi Anda bilang, orang kerja itu tidak tercela. Tapi kalau dia bangun tidur sampai mau tidur, yang dia pikirkan cuma urusan dunia, itu baru tercela. Itu baru tercela. Naam. Begitu juga perempuan yang masuk di dalam hadis tadi, padahal kan perempuan ini bagian dari dunia. Ini Nabi SAW, kata para ulama, Nabi itu pengen idanan wa ilaman bisyiddati fitnatiha, pengen ngasih tahu bagaimana dahsyatnya fitnah perempuan kebanyakan pada umumnya. Saya nggak mengatakan yang khusus ya, karena nanti minggu kemarin itu begitu sampai rumah ada protes-protesan di akun-akun saya. Habib kok berani ngomong begitu, katanya Sayyidah Fatimah, Siti Khadijah. Makanya kan saya bilang ini pada umumnya, pada umumnya. Kamu ngacak kalau menggambarkan diri kamu kayak Sayyidah Fatimah sama Siti Khadijah. Kamu ngacak sebelumnya, pengen balas begitu, cuma nanti dia bilang Habibnya nggak lembut. Kamunya sudah kasar duluan sih. Artinya gini, pada umumnya perempuan itu fitnahnya itu luar biasa dahsyat, luar biasa dahsyat. Maka Nabi ngasih tahu, ditegaskan sama Nabi, dunia dan perempuan. Padahal nikah itu tidak salah, tapi kalau hijrah cuma untuk nikah, sia-sia hijrahmu, maksudnya kata Nabi itu begitu. Sama kita pun demikian. Jadi tadi kalau niat dari daerah misalkan ke Balikpapan hanya sekedar untuk menikah, perbaiki dari sekarang. Misalkan perbaiki, saya pengen belajar, saya pengen apa kek, walaupun mungkin di daerahnya sudah ada, nggak apa-apa, perbaiki lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa, perbaiki lagi. Nggak ada salahnya perbaiki niat dari sekarang. Apalagi perempuan ini, Masya Allah, kata Imam Ali karamallahu wajhah, ra'aitul hamma fid dunya katsir. Saya lihat kesumpakan di dunia ini banyak sekali. Masalah-masalah itu banyak sekali di dunia ini. Wa aktsaruhu yakunu minan nisa, tapi paling banyak datangnya masalah itu dari perempuan. Jangan kencang-kencang, dari perempuan. Fala ta'manil untha qattu yawman, jangan sekali-sekali kamu ngerasa aman dari perempuan sehari pun. Falau qalat nazaltu minas samai, walaupun si perempuan tadi bilang saya turun dari langit loh, artinya bidadari. Beneran, karena mereka memang diciptakan oleh Allah itu unik, perempuan itu unik. Makanya godaan itu dahsyat luar biasa untuk para laki-laki, sampai Nabi SAW mengatakan, ma taraktu finnasi ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa, tidak aku tinggalkan fitnah
setelah aku wafat nanti, kata Nabi, yang lebih berbahaya bagi para laki-laki, melainkan fitnah terbesar bagi laki-laki itu apa? Perempuan. Karena laki-laki ini kalau sudah ngeliat perempuan, ada mulistighna umumnya jarang rasa cukup. Makanya saya kadang-kadang bingung ngelihat ada satu ustadz, dai, kiai, habib atau tuan guru siapapun itu, kok bisa dia foto sama perempuan itu tenang? Kok bisa? Kadang-kadang saya sampai suudon, nggak boleh suudon sebenarnya ya, tapi kadang-kadang saya suudon, apa jangan-jangan ini orang bengkok? Kok bisa sampai foto tuh kadang begini dekat sekali? Serius, saya kadang dapati beberapa kali, pernah satu panggung, begitu selesai ceramah, kami makan di ruangan khusus, toto ada rame ibu-ibu foto sama satunya lah selain saya, salah satunya duluan, karena memang Masya Allah, dai luar biasa, ustadz besar lah intinya. Dan itu yang buat saya kagum, melongo sekaligus saya sampaikan setelah itu, kenapa kok kamu fotonya sampai dirangkul begini nih, dirangkul? Alasannya dia tidak apa-apa Bib, saya nggak ada nafsu. Nggak mungkin. Habib Ahmad aja yang usianya lebih muda dari Ana, itu kalau foto sama perempuan ada kemungkinan Bib lah. Apalagi Ana yang lebih tua. Jadi akhirnya setelah beliau foto, si perempuan pengen foto, kita prototin, jangan dekat-dekat. Ini yang buat kadang-kadang kita heran sama beberapa dai, beberapa ustadz, beberapa habib, beberapa tuan guru. Saya tidak berbicara masalah khilafiyah, bersentuhan atau tersentuhnya tangan ya, tidak, kita nggak ngebahas itu. Tapi yang jelas perempuan ini fitnahnya Masya Allah. Ada satu orang pernah cerita, wallahu alam benar tidaknya, tapi katanya di negeri jiran itu ada sepasang suami istri yang sudah tua, si istri wafat, si suami ini kena stroke setengah badan, falij. Si anak-anak sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada 4 ke 5 anaknya katanya. Walhasil singkatnya, mereka itu kesibukan gantian karena anak-anak ini bakti semua sama si ayah. Akhirnya kata si ayah, carikan saya suster tapi yang muda, yang masih 20 tahunan. Ini bayangin orang sudah di atas 50-60 ke atas lah, lumpuh pula. Singkatnya dapat tapi dinikahkan karena si ayah nggak mau kalau nanti saya dimandikan itu dalam keadaan bukan mahram. Sehari, 2 hari, sebulan, gajinya besar, 2 bulan, 3 bulan, sampai si anak bingung ngelihat kok mama tiri kan, kok hamil. Rupanya si ayah udah mulai bisa bergerak. Syuf, yang lumpuh tua aja bisa bergerak, apalagi yang masih muda-muda. Makanya kadang-kadang suka heran ya teman-teman yang masih sekolah atau yang kuliah atau yang kerja, kok santai duduk sama perempuan itu loh. Bullshit kalau nggak ada nafsunya. Apalagi yang bilang sahabatan. Ya Allah, kami ini pernah muda kok, kami juga pernah duduk ngopi-ngopi di pinggir Melawai sini. Nggak mungkin nggak ada nafsunya, nggak mungkin. Tadi itu antara kita suudon dia bengkok atau ya begitulah pokoknya. Maka jangan pernah ngerasa aman dari godaan si perempuan. Walaupun si perempuan tadi bilang saya ini turun dari langit. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan innan nisa syayatinun khuliqna lana na'udzu billahi min syarri syayatini fa hunna asul baliyati allati dhaharat bainar bariyati fid dunya wa fid dini. Sungguhnya perempuan itu kelakuannya itu kadang-kadang, ya ini terjemahan bebas dari ana biar sedikit aman. Sungguhnya perempuan itu kadang-kadang kelakuannya seperti setan. Kita diciptakan untuk kita, dan semoga Allah melindungi kita dari keburukan syaitan. Dan para perempuan ini kebanyakan sumber masalah, sumber ujian, sumber musibah
yang nampak di kalangan manusia, baik untuk urusan dunianya ataupun urusan agamanya. Pernah lihat kan ada laki-laki bangkrut gara-gara perempuan? Pernah lihat juga kan laki-laki itu korupsi gara-gara perempuan? Pernah ketemu juga kan laki-laki itu tidak puasa gara-gara perempuan? Pernah juga kan laki-laki itu tinggalkan sholat gara-gara perempuan? Pernah juga kan ngelihat laki-laki itu tidak hadir majlis gara-gara perempuan? Ya, makanya perempuan ini rata-rata musibah di dunia dan di agama. Itu kebanyakan. Insya Allah perempuan yang di belakang enggak, sama yang nonton ini enggak. Akhirnya habis ini di report semua akun anak. Wa qila inna kaidahunna 'azzamu min kaidi syaitan. Juga ada yang mengatakan bahwasanya tipu dayanya perempuan ini, kenapa kok sampai dibilang kayak tadi itu? Kadang-kadang mirip syaitan, kadang-kadang lebih berat perempuan daripada syaitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sungguh kata Allah dalam Al-Qur'an, tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat lain, inna kaidakunna azimun. Sesungguhnya tipu daya para perempuan ini besar. Bayangin Allah ngebedakan tipu daya syaitan sama perempuan. Contohnya kayak sekarang ini, contohnya kayak sekarang. Imam Ali pernah mengatakan, Rasulullah pernah mengatakan, inna fina salatu khisalil yahud. Kalau kamu lihat perempuan itu, contohnya kayak sekarang ini, kebanyakan sifat perempuan itu kata Sayyidina Ali, itu kebanyakan ada 3 sifat perempuan seperti sifatnya Yahudi. Sifatnya perempuan 3 itu seperti sifatnya Yahudi. Yang pertama yatadhallamna wa hunna zalimat, bersabar atas zalimnya suami atau merasa terzalimi padahal mereka yang zalim. Ada yang berani ngomong begitu ke istrinya? Anak aja nggak berani. Karena istri anak nggak zalim, insyaallah. Lo maksudnya kayak gimana, Beb? Sampai hari ini kebanyakan perempuan itu biasanya bilang sama suaminya, kamu tuh kurang loh ngasih nafkah aku. Padahal dia nggak tahu nafkah itu apa sih maksud nafkah. Nafkah itu yang penting kamu hidup, makananmu bisa hidup. Dalam fikih itu kalau tidak salah sehari itu 1 mud kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah khilaf dalam fikih Syafi'i itu, mazhab Syafi'i, nafkah itu sehari 1 mud. Yang diminta istri apa? Skincare yang di luar batas kemampuan suami. Terus apa lagi? iPhone yang ada boba 3-nya kalau bisa, suami aja boba 2. Nanti potong ya, nggak bercanda. Habis itu apa lagi? Yang bajuku habis, yang besok ada undangan hari Minggu, Sabtu Yusuf nikahan. Begitu dibuka lemari penuh bajunya semua. Dia suamiku itu jahat betul, zolimnya, kamu tahu enggak pernah ngasih aku uang belanja, emasnya berjejer. Walaupun kan saya sering bilang, jangan pernah niat bawa anak orang susah kalau mau menikah, itu niat yang salah. Perhatikan niat tadi itu. Tapi ya, intinya kadang-kadang perempuan itu lebih sering merasa terzolimi padahal mereka yang zolim. Ini umumnya, tapi yang di belakang ini masya Allah perempuan solehah semua. Wa hunna raghibat wa yatamanna'na wa hunna raghibat. Mereka itu apa, kalau bahasa kita itu yatamanna'na itu kayak jual mahal. Kayak jual mahal padahal mereka itu kepengen. Maksudnya apa, Bib? Umumnya perempuan itu suka pakai pakaian terbuka. Orang kalau sudah pakai pakaian terbuka itu artinya apa? Pengen dilihat kan? Coba kamu liatin, ditampar enggak kira-kira? Coba habis ini yang duduk, coba pelototin. Padahal mereka yang pakai pakaian terbuka,
namanya warung kalau dibuka artinya kan boleh dimasukin, boleh dilihat lah, paling enggak kan boleh lihat-lihat kan. Itu kalau kita berbicara tentang warung. Lah ini mereka buka sendiri pakaiannya, yang di dalam Islam disuruh tutup auratnya, pakai baju yang longgar, kalau perlu jilbabnya dipanjangin. Apalagi buat beberapa perempuan yang maaf ada kelebihan kan begitu. Tapi mereka enggak, ya tamanna'na wa hunna raqibat, padahal mereka pengen dilihat kok. Bahkan kadang-kadang sebagian istri itu dandan waktu mau jalan aja di rumahnya kutelnya minta ampun. Alasannya pengen ngejaga marwah suami, padahal enggak, pengen dilihat orang lain aja. Enggak bohong. Secara naluri mereka tuh seperti itu, kata Imam Ali. Umumnya sekali lagi ini pendapat beliau untuk perempuan yang pada umumnya. Wa yahlifna wa hunnal kadzibat. Yang ketiga, mereka itu gampang bersumpah padahal mereka itu sering kali berbohong. Demi Allah sayang, gak ada aku ngambil uangmu, tau-tau udah cekotan paket banyak tiap hari. Itu sebagian kasus istri, belum lagi yang belum jadi istri. Demi Allah yang aku nggak ada pacar lain selain kamu. Wah, pacaran pakai nama Allah, nggak ada pacaran pakai nama Allah, bullshit semua. Iya, pacarnya cuma satu, kamu, tapi gebetannya banyak, ojek online-nya banyak, kadang-kadang sampai salah kirim. Maaf yang ya, tadi itu aku mau kirim ke sepupuku katanya. Yang pacaran kan sering begitu ya, Andre. Atau si Andre Masya Allah tidak pernah pacaran. Tapi itu kebanyakan perempuan itu suka bersumpah wahunnal kadzibat, mereka itu banyak lebih sering berdusta. Kamu dari mana? Dari rumah teman, padahal habis jalan keliling mall, dan seterusnya. Fasta'idzu billahi min syirarihinna wa kunu ala hadrin min khiyarihinna. Maka mintalah kepada Allah perlindungan dari keburukan para perempuan, dan jadilah kamu selalu waspada walaupun di depan kamu ini ada terlihat perempuan yang baik. Artinya kadang-kadang itu mereka moodnya bisa berubah, tadinya baik tahu-tahu jadi jahat. Itu perempuan pada umumnya. Maka kalau kalian nggak pengen masuk ke dalam yang umum ini, jadilah kalian seperti contoh-contoh wanita salihah. Contohnya ada Sayyidatuna Asiyah bintu Muzahim. Sayyidatuna Asiyah ini wanita salihah, mukminah. Bahkan kata sebagian ulama itu beliau nanti bakal menjadi istrinya Nabi SAW di surga. Padahal suaminya di dunia siapa? Firaun. Kemudian yang kedua Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Ini juga kata sebagian ulama akan menjadi istrinya Nabi Muhammad nanti di surga, walaupun nggak punya suami. Dan memang Allah kasih kejadian yang luar biasa untuk Sayyidatuna Maryam, tapi beliau bisa keluar daripada sifat umumnya para perempuan. Bagaimana Allah ceritakan Sayyidatuna Maryam disiapkan mihrab, kayak ruangan samping begini ini untuk ibadahnya, yang setiap hari dimasukkan makanan-makanan sama Nabi Allah Zakaria. Begitu sekian hari, sudah sekian puluh hari terlewat, dibuka tempat tadi itu, rupanya makanannya banyak. Kata ulama ahli tafsir, di antara tafsir Jalalain dikatakan, Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin Mahalli, itu didapati makan makanan musim dingin pada saat musim panas, buah-buahan musim dingin pada saat itu musim panas, atau makan buah-buahan musim panas pada saat itu musim dingin. Makanya waktu ditanya anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Waktu ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana kamu dapatin semua ini? Kan ini musim dingin, kok buah-buahan musim panas di sini seger-seger pula, nggak ada yang layu. Atau ini loh musim panas, kok buah-buahan musim dingin ada di sini? Dari mana kamu dapat? Maka kata Sayyidatuna Maryam, saya dapat dari Allah.
Allah ngasih rezeki tanpa ada batasnya. Contoh beliau sabarnya kayak gimana, ujiannya tidak gampang loh. Ujiannya itu masih dalam keadaan gadis perawan, Allah tiupkan ruh ke dalam perutnya, tahu-tahu hamil Nabi Allah Isa, dicemooh saat itu sama orang-orang. Sampai lahir Nabi Isa pun demikian. Akhirnya Nabi Isa yang menjawab saat beliau masih dalam usia gendongan, masih dalam usia apa? Bayi. Luar biasa ujiannya. Apa selepas itu lepas dari ujian? Enggak, terus sampai akhir hayat. Tapi Nabi SAW jadikan contoh. Ini wanita kedua. Yang ketiga dan keempat yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini dua sosok wanita yang begitu luar biasa. Yang Nabi SAW itu di awal-awal masa dakwah Nabi SAW yang paling banyak ngebantu Nabi Muhammad, artinya menguatkan hatinya Nabi Muhammad, selalu ada di sampingnya Nabi Muhammad, suka duka ditemani, dikuatkan hati Nabi SAW. Walaupun sudah pasti Allah yang kuatkan, tapi maksudnya apa? Manusia itu umumnya itu butuh kekuatan dari orang terdekatnya. Makanya Allah jadikan laki-laki dan perempuan, suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan istrimu itu pakaianmu, kamu pun pakaiannya. Artinya kalian itu saling melengkapi, saling menutupi, saling mendukung, saling menjaga. Kan fungsi pakaian ini bukan cuma buat mode, tapi untuk menjaga kita dari panas, dari dingin, dari binatang dan lain sebagainya. Nutupi aurat kita, apalagi yang perutnya terlipat-lipat. Kadang pakai baju kan lebih besar biar tidak kelihatan aibnya. Alhamdulillah, 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 berhasil lah. Ini enggak aib pasangannya dibuka di depan umum. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Istriku itu cantiknya luar biasa katanya. Si istri bilang, kamu tahu enggak? Suami itu gantengnya luar biasa. Ini maksudnya ngomongin aib. Jangan, tapi saling melengkapi. Sayyidatuna Fatimah pun demikian, sebagai sosok putrinya Nabi Muhammad, bukan putri kepala negara, kepala raja, bukan, putrinya Nabi Muhammad, manusia paling mulia dari awal penciptaan makhluk sampai nanti akhir. Nabi Muhammad ini makhluknya Allah yang paling mulia. Gak ada lagi yang di atas Nabi Muhammad daripada makhluk-makhluknya Allah. Camkan baik-baik, nanti dibilang oh Habib mau menyamakan Nabi dengan Tuhan. Dari semua makhluk, Nabi Muhammad ini yang paling mulia, itu maksud saya. Nggak ada lagi yang di atasnya Nabi Muhammad di antara makhluk lainnya. Tapi bagaimana keadaan putri beliau Sayyidina Ali itu dalam kitab Wasailul Usul la Syama'il Rasul kalau tidak salah, sama dalam Syama'il Turmudi, juga di beberapa kitab sirah lainnya, itu pernah datang ke Nabi Muhammad SAW minta pembantu, minta ghulam, minta budak. Kenapa? Tangan istrinya mulai melepuh karena ngadonkan tepung untuk masak keluarganya. Tangan putri mulia Nabi Muhammad, tangan sosok yang dikatakan para sahabat wanita Nabi Muhammad. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Muhammad kecuali putrinya Fatimah. Gaya bicaranya, wibawanya, itu sampai mau melepuh karena melayani suaminya. Datang Sayyidatuna Fatimah sama Sayyidina Ali ke Nabi Muhammad SAW, minta ghulam, minta pembantu. Dikasih Nabi? Enggak, Nabi ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, dikasih amalan sama Nabi, wahai Fatimah, kalau kamu mau tidur biar kamu besok bangunnya sehat, fit dan lain sebagainya, maka sebelum tidur tuh baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, atau kayak kita habis salat subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Juga ijazah yang lain dari Nabi SAW,
disuruh baca Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas sama Muawwidzatain, baru ditiupkan, baru diusapkan ke badan sedapatnya. Habis itu tidur, baca doa tidur kayak biasa. Sebelum merem sambil zikir lah. Nanti bangun tuh insya Allah seger, kayak tenaga tuh full semua. Bukan dikasih pembantu, bukan dikasih posisi yang bagus, dikasih pinjam ontak yang paling bagus gak gratis, enggak juga dikasih jet pribadi, enggak dikasih jabatan jadi ini, enggak, tapi disuruh melayani suaminya. Nah ini kita nih, perempuan kita nih siapa? Makanya kalau pengen keluar dari umumnya perempuan, contoh mereka berempat, berat sekali. Makanya yang didapat apa nanti? Bersanding sama Sayyidah Fatimah. Di saat yang lain nanti di mahsyar terbuka semua auratnya, saat Sayyidah Fatimah berserta rombongan wanita-wanita salehah mukminah di belakang barisan beliau, bakal terdengar seruan dari Allah, ya halal mahsyar ghuddu absarakum. Wahai segenap penduduk mahsyar, tundukkan pandangan kalian. Saat itu nggak ada lagi yang berani. Kalau sekarang kan, Ndri jangan lihat sini, si curi-curi pandang kan. Sudah tahu istri Habibnya mau lewat, dicuri-curi pandang. Oh cantik juga sekali Nyipah ya. Dasar bangsat orang-orang begitu. Kan kita di dunia masih. Kadang-kadang kita ngeliat istrinya orang atau siapa gitu, curi-curi pandang. Ya itu bangsatnya kita. Tapi nanti di mahsyar saat Allah yang berseru, ya halal mahsyar ghuddu absarakum, Allah perintahkan malaikat untuk mengatakan itu, tundukkan semua pandangan kalian, nggak ada yang berani ngangkat. Fa inna Fatimah bintu Rasulullah SAW satamur ala sirat. Sayyidah Fatimah mau lewati sirat. Makanya kalau pengen istri kita kayak gitu, ingatkan. Dan di antara salah satu kewajiban nafkahnya suami yang wajib dia penuhi, tidak ada kata toleransi. Kebutuhan ilmu agama. Kalau kamu nggak bisa ngasih ilmu agama, maka kamu bakal dihukum sama Allah. Terus caranya kayak apa, Bib? Ya mau nggak mau kamu capek sedikit, hadir ke majelis, kamu dukung istrimu yang mungkin selama ini istrimu biasa pakai celana pendek di luar, ya keluar kocek sedikit, belikan abaya, belikan gamis-gamis, ya mau nggak mau. Yang tadinya kamu obral rambutnya, pahanya, bahkan maaf belahan dadanya kamu obrol di depan orang, ya kamu harus keluar modal sedikit. Woi mahal Bib gamis, nggak ada harga yang mahal, demi keselamatan istrimu, demi keselamatan kamu sendiri. Habis itu diajarkan sholat pelan-pelan. Bib saya nggak bisa, ya kamu berdua belajar pelan-pelan, hadir ke majlis-majlis yang khusus perempuan. Alhamdulillah saya punya istri sama kakak saya ada majlis khusus perempuan dan ngebahas khusus untuk fikih atau ibadah. Yang lakinya pun selain di malam Selasa, malam Jumat, kita juga ada jadwal biasa Habib Ali itu ada Buta'lim al-Muta'alim. Di beberapa tempat lainnya ada yang ngajarkan fikih. Walhasil agak sedikit capek karena kita sudah terlambat. Mau nggak mau. Kemudian mulai yang akan datang kalau bisa bawa buku, bawa pulpen. Kalau nggak mau nyatet di sini, nanti tonton live-nya lagi. Kita sediakan live ini selain untuk ditonton live saat ini, juga biar bisa ditonton nanti ke depannya, buat diulang-ulang. Oh malam Jumat di Al-Muna ini yang Habib sampaikan. Jangan dipotong. Nanti dibilang oh kata Habib perempuan itu kayak setan. Wah kacau. Nanti orang saksi Anda nggak ada ngata-ngatain perempuan, tapi pada umumnya sifatnya seperti itu. Anda cuma nyampaikan apa yang ada di sini. Waqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, mana itu imra'atan an syai'in qatu illa atatu, wa fi ma'na dzalika qala syair innan nisa mata yunhaina an khuluqin fa innahu wajibun labudda maf'ulu. Kata sebagian ulama, saat aku melarang perempuan untuk mengerjakan sesuatu, pasti dikerjain. Jangan dimakan ya, nanti kamu sakit loh perutmu mah. Jangan minum soda, jangan makan seblak yang pedas-pedas, apalagi level 5. Ada yang pernah istrinya dengerin? Enggak, dimakan itu seblak sama soda itu.
Habis itu dia jungkir balik salto sampai nungging-nungging, mahnya kambuh. Ya kan? Jangan keluar rumah ya. Oh, penasaran dia pengen keluar. Ini umumnya. Makanya ada salah seorang penyair mengatakan, sungguh perempuan itu saat dilarang dari satu akhlak, satu perbuatan, fa innahu wajibun budda maf'ulu, pasti dia kerjain. Sumainatul hadis min jawami kalim sallallahu alaihi wasallam naqlan al-a'lami bi umumi naf'ihi wa 'azimi waq'ihi wa ibtada'a al-musannifu kitabahu bihi tab'an salaf fa innahum kanu yuhibbuna iftataha musannafatihim bihi al-umum al-hajah ilaih. Kemudian sungguhnya hadis ini termasuk daripada jawami'ul kalimihi sallallahu, termasuk daripada jawami'ul kalimnya Nabi Muhammad. Maksudnya apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu lafadznya sedikit tapi maknanya luar biasa, luas dan dalam. Itu jawami'ul kalim, dan itu salah satu khususiyah dari Nabi Muhammad. Makanya kita nggak bisa makan hadisnya Nabi Muhammad itu mentah-mentah, nggak bisa. Contohnya kayak yang sudah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Akhirnya apa? Maulidan bid'ah, dzikiran bid'ah, ngajikan orang di kubur bid'ah dan lain sebagainya. Begitu ustadznya wafat, oh tidak akhi, itu nggak bid'ah, itu sunnah, beda sama yang kamu lakukan, kan begitu. Kalau yang dia katakan maulid pakai acara joget-joget, gendangnya pakai dangdut, itu bid'ah dan itu mazmumah, saya setuju. Sering kita sampaikan kan, untuk kita di Majlis Rasulullah atau di rumahnya sendiri, anak paling tidak suka kan sama yang namanya gendang mode dangdut. Anak paling tidak suka, geli, kayaknya bukan isinya penghormatan. Tapi kalau yang dia maksud bid'ah itu isinya pujian-pujian untuk Nabi Muhammad, kenapa kamu kok muji, ngebacakan sejarah hidupnya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani dan lain sebagainya? Kenapa kok untuk sejarah hidup Nabi kamu katakan bid'ah, tapi untuk sejarah guru kalian kamu katakan tidak? Guru kalian siapa? Nabi Muhammad siapa? Oh, guru kami orang soleh, kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah saat disebutkan nama orang soleh itu turun rahmat. Lah, Nabi Muhammad ini siapa? Sayyidus Solihin, pimpinannya orang soleh, Imamus Solihin, Imamul Anbiya, Imamul Mursalin. Kamu anggap apa? Paham ya? Jadi itu jawami'ul kalimnya Nabi Muhammad. Jawami'ul kalim itu sedikit kalimatnya tapi maknanya luas dan dalam, nggak bisa kita ambil mentah-mentah. Makanya kita butuh yang namanya belajar. Kemudian hadis ini kebanyakan dipakai oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawi ini, itu ngikuti salaf, karena para salaf sebelum beliau, artinya generasi sebelum Imam Nawawi itu kebanyakan nulis di kitab-kitab mereka yang pertama kali itu hadis tentang niat, saking pentingnya ngejaga niat. Jangan sampai kamu salah dalam berniat. Waqala Abu Ubaid laisa fil hadis ajma' wa aktsar faida minhu. Kata salah seorang soleh, nggak ada satu laisa fil hadis, banyak hadis Nabi Muhammad, tapi yang khusus niat ini mencakup, ada yang mengatakan sepertiga agama. Kenapa dikatakan sepertiga? Karena amal manusia itu antara dengan perbuatan, ibadahnya dia dengan perbuatan, kemudian dengan lisan, zikir, ngaji dan sebagainya, kemudian yang terakhir dengan hati, maka dikatakan sepertiga agama. Ada yang mengatakan setengahnya dan seterusnya. Nah, di antara hadis-hadis Nabi, nah yang banyak faedahnya salah satunya itu niat ini. Bayangin hadis niat sekian minggu kita baru mau selesai, itu belum hadisnya selesai, tapi belum yang lainnya. Dan ini sudah ringkasan dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Harjudani. Syarahnya beliau ini termasuk syarah yang tipis. Banyak ulama yang mensyarahkan tentang hadis niat itu, masya Allah, luar biasa. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidrus atau yang dikenal Habib Sa'ad itu punya kitab tipis segini nih, tapi namanya Kitabun Niat, kitab tentang niat, khusus tentang niat aja segini, saking pentingnya niat itu. Wa qala ba'dhum min nisfal ilm,
Sebagian ulama mengatakan itu setengahnya ilmu, litadamuni hukman niyat allati mahalluhal qalb wa amalul qalbi tuqabilu amal jawarih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya niat itu setengahnya ilmu, karena niat itu tempatnya di hati, dan amalnya orang itu dengan jawarih dan dengan hati itu aja. Artinya lisan ini kan masuknya jawarih, anggota badan. Jadi amal kita itu antara dengan perbuatan dan niat, udah itu aja. Makanya setengahnya tadi. Kalau yang tadi yang pertama dibagi 3, perbuatan, lisan itu lain, baru niat. Ini setengahnya. Wa qala katsirun, sedangkan sebagian besar ulama, kebanyakan mengatakan inna usulusuhu, sepertiganya, li'anna kasbal abdi imma biqalbi wa bilisani wa bijawarihi, karena perbuatan hamba itu antara dengan hati, lisan, atau dengan anggota tubuhnya. Faniyatu ahaduha bal hiya arjahuha, adapun niat itu salah satunya, bahkan yang paling selamat. Sebelumnya di awal sudah dikatakan amal kita ini yang zahir itu lebih banyak kecampuran riya. Walaupun kita nggak boleh suudon, tapi kan kebanyakan kecampur riya. Yang paling selamat niat. Ya kamu yang tahu niatmu, kamu sama Allah aja, malaikat aja nggak tahu niatmu. Tadi kan disebutkan di awal, malaikat aja nggak tahu loh niatmu begitu. Tapi hanya kamu dan Allah yang tahu niatmu, maka perbaiki benar-benar niat. Liana tabi'ali laha sihatan wa fasadan wa thawaban wa hirmanan. Karena yang dua, perbuatan dengan anggota tubuh dan dengan lisan itu ngikuti niat. Selamatnya, rusaknya, pahalanya atau dosanya, ya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Wallahu alam bisawab, rawahu inaqalahu. Nanti minggu depan insyaallah